Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan penuh semangat pada hari ini. Selamat datang di presentasi proyek akhirku. Perkenalkan, nama aku Remilah Nur Rahma Putri dari Prodi Sistem Informasi Universitas Alma-Ata. Yang kali ini akan membagikan berbagai pengalaman seru tentang proses membangun aplikasi musik seperti Spotify menggunakan template Flutter. Sebagai penggemar teknologi dan musik, aku merasa tertantang untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa menjadi langkah awal menuju aplikasi yang lebih kompleks, teman-teman. Fokus proyekku kali ini ada di halaman home screen, yang mana menjadi wajah utama aplikasi Spotify versi sederhanaku. Yuk kita mulai dari konsepnya. Tujuan dari proyek ini sebenarnya menciptakan home screen yang mempresentasikan fitur dasar aplikasi Spotify, yang mana di halaman tersebut dirancang untuk menampilkan daftar rekomendasi lagu, artis, dan lain sebagainya, lalu banner untuk promosi lagu atau playlist, serta navigasi dasar seperti home, search, library yang mempermudah pengguna berpindah antar halaman. Semua ini dirancang agar memberikan pengalaman pengguna yang nyaman dan menarik, meskipun masih berada pada tahap awal pengembangan. Lalu langkahnya apa saja? Langkah pertama dalam pengembangan ini adalah memastikan semua alat siap digunakan. Yang pertama harus dilakukan adalah install Flutter SDK, yang kedua install Visual Studio Code, lalu yang ketiga adalah install Android Studio. Nah, teman-teman sendiri mungkin penasaran nih cara installnya seperti apa. Saya presentasikan secara sederhana saja ya. Baik. Nah, untuk install Android Studio sendiri, aku menggunakan emulator yang diperlukan untuk testing aplikasi. Jadi gunanya Android Studio ini untuk emulator yang diperlukan agar testing aplikasi berjalan dengan lancar. Sedangkan Flutter SDK di sini sudah terlihat ya teman-teman alamat downloadnya di mana gitu. Lalu yang kedua itu kita install Flutter SDK. Kalian bisa install di halaman ini, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mendaftar, mendownload SDK Flutter, teman-teman. Setelah itu, kalau teman-teman udah ada Visual Studio Code, langkah selanjutnya adalah kita menjalankan perintah Flutter Doctor pada panel CMD, yang mana panel CMD itu terletak di sini. Kalian klik aja di Windows-nya, terus klik CMD, lalu kita tuliskan Flutter Doctor. Nah, terlihat ya teman-teman, kalau hijau, kalau tandanya centang warna hijau, artinya semua perangkat sudah terinstall dan tidak ada kendala apapun. Sedangkan nanti kalau misalnya ada simbol warna merah silang, itu tandanya teman-teman harus memenuhi syarat agar untuk install perangkat yang perlu disiapkan di hasil running Flutter Dokter tersebut. Lalu untuk mempercepat pengembangan, aku menggunakan template Flutter, teman-teman. Eh, Template itu dicari di website yang namanya Flutter Awesome. Dengan langkah mengunduh dan mengekstrak template. Nah, kenapa aku milih Spotify? Karena memang aplikasi Spotify ini yang cocok dengan SDK aku, teman-teman. Sedangkan kemarin aku udah mencari template kayak Gojek, aplikasi WhatsApp, Facebook, itu sedikit susah untuk mengembangkannya karena ada beberapa yang perangkat itu tidak support, sudah dicoba untuk diperbaiki, tetap aja tidak bisa di running, teman-teman. Lalu
Caranya, kita unduh file template tersebut di GitHub, lalu kita ekstrakkan file tersebut ke data C. Setelah itu membuka folder di VSCode, lalu menyesuaikan template yang akan kita gunakan. Sebelum kita gunakan, kita coba dulu untuk di debugging template tersebut. Kalau misal aman, nggak ada masalah nih, oke. Langsung kita pakai untuk project kita, teman-teman. Nah, setelah template siap, aku mulai proses pengembangan. Nah, langkah-langkah menyesuaikan desain, menggunakan elemen seperti warna, gambar, dan font agar sesuai dengan konsep Spotify. Konsep Spotify kan warna hijau dan hitam ya teman-teman. Lalu menambahkan fitur dasar seperti grid, daftar lagu, navigasi dasar, dan menggunakan icon. Lalu menguji responsivitasnya menggunakan widget seperti fleksibel, expanded, dan media query agar tampilan tetap rapi di berbagai ukuran layar. Lalu, di tahapan debugging ini, bagian penting dalam pengembangan aplikasi. Berikut beberapa tantangan yang aku hadapi dan bagaimana aku mengatasi. Ketika error layout seperti elemen yang tumpah tindih, solusinya adalah membaca log error di terminal dan memperbaiki widget yang bermasalah. Kemarin sempat banyak diskusi dengan dosen pembimbing mata kuliah. eh, Memang agak harus lebih teliti, teman-teman. Lalu masalah file aset, beberapa masalah itu seperti saya salah menaruh file yang harusnya di aset malah pindah ke lib. Itu yang bikin error. Nah, crash aplikasi biasanya disebabkan dependensi yang tidak sinkron. Aku menggunakan log terminal untuk menemukan error dan memperbaikinya. Uh, sebelum mengakhiri presentasi, mungkin saya akan mempresentasikan terlebih dahulu proyek akhir saya. Hmm. Ini masih dengan folder yang digunakan teman saya. Kebetulan memang eh, sama, karena memang teman saya ini terkendala dengan laptop, memorinya penuh, jadi menggunakan laptop saya. Tapi it's okay, nggak masalah. Oleh pembimbing juga nggak dipermasalahkan. Yang penting pengerjaannya sendiri-sendiri. Nah, di sini terlihat seperti ada Datul, ID, Android, aset. Nah, ini aset itu paling penting teman-teman. Untuk memasukkan font, kita masukkan di aset. Icon seperti logo, gitu, seperti itu. Lalu di image-nya, kita untuk memasukkan gambar-gambar yang perlu kita perlukan. Nah, gambar-gambar ini aku dapatkan dari template Spotify tersebut. Nah, untuk debugging, kita menggunakan main.dot. Nah, di sini kelihatannya teman-teman. Lalu kita debuggingkan. Ini kita debugging, start debugging. Sebenarnya bisa milih teman-teman mau Chrome, Edge atau Windows, tapi biasanya aku pakai Windows. Tunggu ya, memang prosesnya agak lama, tapi beberapa fitur di project saya ini belum lengkap karena memang terkendala waktu. Tugas-tugas di semester 5 ini agak banyak, jadi agak terkendala di situ waktunya. Apalagi ketika eh, maaf teman-teman, sedikit ada kendala. Langsung saja bukan di sini. Nah, di sini ada tampilan
Sync up free, continue with Google, continue with Facebook, continue with Apple, atau login. Nah, pakai login juga bisa, tapi karena memang tampilan ini sederhana karena memang nggak ada waktu buat mengerjakan, jadi pakai fitur template gitu, teman-teman. Lalu kita masukkan email kita. Selanjutnya, create password dengan 8 karakter. Setelah itu kita milih ini gender atau jenis kelamin, em, berikan nama sesuai dengan keinginan kalian aja, lalu create an account, pilih artis, karena saya suka lagunya Adele, saya milih Adele, habis itu Taylor Swift sama Selena Gomez. Klik dong. Itu. Nah, di sini ternyata ada tampilan podcast, teman-teman. Nah, kita asal aja ya milihnya. Nah, ini adalah tampilan home screen-nya, teman-teman. Kenapa nggak ada musiknya? Kenapa nggak bisa di setel musiknya? Memang ada yang perlu diperbaiki, yaitu menambahkan Flutter Music di project kita. Nah, kebetulan memang belum bisa dikerjakan sekarang karena ada beberapa kita mengejar deadline. Aku mengejar deadline Metopen dan matkul yang lain yang sangat tabrakan ini. Kemungkinan ketika pengumpulan project akan saya tambahkan Flutter Music. Setelah itu di sini ternyata ada garis zebra cross. Nah, dari konsultasi dari pembimbing, ini tuh artinya lebar atau panjangnya tuh kelebihan atau kebesaran. Nah, caranya mengecilkan ini dengan cara kita harus mengubahnya di Visual Studio Code dengan cara seperti ini. Ubah pada halaman home screen-nya, teman-teman. Kebetulan itu belum saya benarkan, padahal kemarin sudah disuruh untuk dibenarkan sama Pak Dadang, cuman belum ada waktu. Nah, di sini, di size box-nya, kita samakan dengan yang lain, gitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan di presentasi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak presentasi proyek akhirku dari proses instalasi, penggunaan template hingga debugging. Aku belajar banyak hal baru. Lalu tidak hanya soal teknis saja, tapi juga manajemen waktu dan solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Proyek ini masih jauh dari kata sempurna, tapi jadi langkah awal yang berharga untuk eksplorasi lebih dalam dan luas di dunia pengembangan aplikasi. Aku sangat terbuka untuk masukan, saran, dan pertanyaan dari teman-teman maupun dosen pembimbing. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga presentasi ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan berikutnya. Bye-bye.